Manga One Piece chapter 1140 yang berjudul Skoper Gaban jelas sebagian besar isinya akan menceritakan tentang si pemakan gunungnya Replay ini. Dan sebagai pembuka chapter, kita bisa melihat Luffy yang sepertinya menganggap remeh tantangannya Gaban untuk mengambil kunci dari tangannya. Berbeda dengan Luffy, Zoro justru terlihat waspada karena dia ingat dengan perkataannya Kallen kalau ayahnya adalah seorang mantan bajak laut yang bahkan tidak takut meski harus melawan kesatria Elbaf sekalipun. Nah, karena terlalu meremehkannya, serangan-serangan Luffy sama sekali tidak bisa menyenggol Gaban dan kunci yang dia pegang. Padahal seperti yang kita semua tahu, Luffy punya kemampuan untuk mencuri lihat masa depan. Seharusnya bukanlah sesuatu yang sulit bagi Luffy untuk mengetahui pola pergerakannya Gaban, kecuali Gaban punya kemampuan yang sama. Lalu dengan kunci yang sudah dia lapisi dengan haki, tanpa ragu Skoper Gaban mengayunkannya untuk mengoplok kepala Luffy. Luffy yang mulai cenat-cenut kemudian semakin terprovokasi oleh perkataannya Gaban yang menurutnya merendahkan harkat dan martabat Shanks dan topi jeraminya. Namun karena terlalu banyak omong, Gaban jadinya punya kesempatan untuk menyumpal mulutnya Luffy dengan ujung kunci yang dia pegang. Setelah Luffy nyungsep, Gaban lalu mengeluarkan entah dari mana dua buah kapak andalannya dan langsung pasang kuda-kuda untuk melayangkan serangan maut yang berjudul Grim Throng. Zoro yang sadar situasi langsung ikut nimbrung untuk memperingatkan sekaligus menangkis beberapa serangan yang membahayakan kaptennya itu. Karena sudah tahu kekuatan sejati dari si Pak Tua Gaban, Luffy akhirnya berubah ke mode nikah dan siap bekerja sama dengan Zoro untuk mengoplokinya. Tapi seolah sudah tahu apa yang akan terjadi nanti, yang ditunjukkan dengan efek celing di salah satu matanya, Skoper Gaban tiba-tiba menjatuhkan kedua kapaknya dan memutuskan untuk menyerah begitu saja sesaat sebelum Zoro dan Luffy merealisasikan serangan combo mereka. Karena sudah terlanjur nyungsep dan merasa dipermainkan, Luffy dan Zoro jelas terlihat sangat kesal. Tapi apa mau dikata, toh kuncinya Loki juga sudah mereka dapatkan. Dan anehnya, sama seperti saat dia mengeluarkan kapaknya yang entah dari mana, kedua kapaknya Skoper Gaban yang sudah dia jatuhkan ke lantai tiba-tiba juga menghilang entah kemana. Lalu tanpa merasa berdosa sama sekali, Skoper Gaban kembali mengenakan perabotannya dan langsung berpamitan setelah sebelumnya dia melarang Road untuk memberitahukan identitas aslinya kepada Luffy dan juga Zoro. Tidak lupa dia membacakan sebuah pantun yang berbunyi, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau Elbaf nanti masih aman-aman saja, bolehlah kalian berkunjung lagi. Gaban lalu nyelonong pergi begitu saja tanpa peduli dengan Luffy dan Zoro yang terlihat sangat kesal kepadanya. Ternyata jauh-jauh hari Gaban sudah pernah ngomong kepada Shanks kalau nanti dia bertemu dengan Luffy dia tidak akan langsung percaya begitu saja kepadanya. Melalui adegan ini, saya pikir sekarang sudah fix kalau teman lama yang Shanks temui di Elbaf bukanlah Dory dan Brogy, melainkan Skoper Gaban. Di tempat lain, para murid yang sedang menunggu jatah makan bergizi gratis di SD Walrush melihat ada seekor burung aneh terbang di langit. Namun saat Miss Angie melihat ke arah yang ditunjukkan, burung yang dimaksud sudah tidak kelihatan. Ternyata burung itu adalah burung pitanya Gunko yang sudah mendarat di kebun dekat sekolahan untuk memanggil bala bantuan. Dua sosok misterius kemudian muncul di tengah-tengah lingkaran sihir yang Gunko ciptakan. Yang satu seorang kakek gondrong yang hanya memakai singlet dan boxer yang bernama Saint Summers dari keluarga Shepherd yang terlihat sedang telpon-telponan dengan seseorang. Sementara yang satunya seorang defuser yang sudah dalam mode hybridnya yang bernama Saint Killingham dari keluarga Limosif. Dilihat dari posisinya, Saint Summers sepertinya sedang berusaha mengsepik-sepik Gunko agar memberinya waktu 1 jam untuk mempersiapkan pakaian dan perbekalan. Namun siapa sangka Gunko bodoh amat dengan permintaannya itu dan langsung memanggilnya ke TKP saat itu juga. Sementara Saint Killingham yang sepertinya adalah user dari buah iblis Mythical Zoan model Killin terlihat panik karena dirinya sempat ketiduran saat Gunko memanggilnya. Dan kedua orang aneh itu pun terlihat heran ketika melihat Gunko dan Shamrock sudah ada di depan mereka. Keduanya pun langsung shock begitu tahu kalau posisi mereka saat ini sudah berada di Elbaf. Dan lucunya, meski seragam dinasnya Gunko sendiri juga cuma pakai cawet, dia bisa terlihat salting begitu melihat Saint Summers tiba-tiba muncul di depannya dalam kondisi seperti itu. Kalau seperti ini ceritanya, kemungkinan besar Gunko tidak akan kuat jika nanti terpaksa harus bertarung melawan Franky. Untungnya pakaian dan perlengkapannya Saint Summers juga ikutan dipanggil oleh Gunko sehingga dia tidak harus bertempur hanya dengan bermodalkan kaos singlet dan celana boxer saja. Shamrock yang sebenarnya hanya butuh 1 orang saja terlihat heran kenapa yang datang ada 2 orang. Saint Killingham lalu mengatakan kalau atasan mereka memerintahkan Shamrock untuk segera balik ke Marijoa karena menurut Saint Summers situasi di Marijoa semakin hari semakin kacau setelah sidang Levelly berakhir. Dari perkataannya ini sepertinya Shamrock sudah terlalu lama lontang-lantung di luar Marijoa. Namun karena situasi di Marijoa sedang gelap, dia pun dipanggil untuk pulang dan membereskan masalah di sana. Nah, karena penasaran, Saint Summers bertanya kepada Shamrock kenapa mereka dipanggil ke negeri Elbaf. Apakah karena mau diajak takziah ke makamnya Harald atau bagaimana?
Dari celetukannya Saint Summers ini, sepertinya kemungkinan kalau Raja Harald diam-diam adalah antek pemerintah dunia, khususon salah satu anggota dari Godsnake, sepertinya semakin terbuka lebar. Karena bagaimana mungkin bisa keluar celetukan semacam itu dari mulut Saint Summers kalau sebelumnya mereka tidak ada hubungan apapun dengan Raja Harald. Mungkin alasan Shamrock dan Gunko jauh-jauh datang ke Elbaf untuk merekrut Loki adalah karena bapaknya dulunya juga member dari Godsnake. Ditambah lagi kata Saint Killingham yang akhirnya tahu kalau mereka akan mendapatkan tugas untuk menculik anak-anak raksasa dari Elbaf, hanya mereka yang memiliki tanda saja yang bisa melewati abis alias lingkaran sihir. Sehingga karena tidak bisa membawa bocil-bocil itu melewati abis, sekarang mereka jadi butuh sebuah kapal untuk mengangkut mereka semua. Tanda yang Killingham maksud ini sepertinya adalah tato yang bentuknya seperti yang terlihat di bagian lengannya Saint Summers. Dan itulah fungsi sebenarnya kenapa si Pak Tua ini dibuat muncul di Elbaf dalam kondisi setengah telanjang ala-ala The Beast dari Kung Fu Hustle. Meski rasanya agak aneh juga sih, kenapa sofa serta kotak pakaian dan perlengkapannya bisa ikutan dipanggil juga? Kalau seperti itu cara kerjanya, bukankah Gunko seharusnya lebih dibutuhkan untuk segera kembali ke Marijoa karena dengan kemampuannya itu dia akan bisa menteleport para member Godsnake dari suatu tempat sambil membawa bahan makanan yang dibutuhkan untuk kulineran para Tenryubito yang sudah mulai dilanda kelaparan. Dan satu hal lagi, mungkinkah Shanks sebenarnya juga punya tato semacam itu di tubuhnya? Karena ada kemungkinan kalau dia juga sempat bergabung dengan Godsnake bersama Shamrock saat dirinya kembali ke Marijoa dulu. Mungkinkah alasan lain kenapa dia merelakan satu tangannya untuk menolong Luffy saat kecil dulu adalah untuk membuang tanda yang ada di tangan kirinya, sehingga sejak saat itu dia tidak akan bisa lagi dipanggil sewaktu-waktu oleh summoner Godsnake? Entahlah. Nah, setelah berpakaian rapi, kita bisa melihat di bagian dada si Summers ini ada setangkai bunga mawar. Lalu bentuk gagang pedangnya terlihat lancip-lancip seperti duri bunga mawar. Jadi mungkinkah dia memiliki kekuatan dan gaya bertarung yang mirip seperti Kuramanya Yu Yu Hakusho? Atau karena sebelumnya kita sempat diperlihatkan pedangnya Shamrock yang memiliki kekuatan Cerberus, bisa jadi pedangnya Summers ini juga memiliki kekuatan buah iblis. Dalam hal ini, saya curiga pedangnya ini bisa memanjang dan meliuk-liuk seperti tanaman bunga mawar. Lalu setelah semuanya ngumpul, Shamrock bilang sekarang mereka bisa membuat semacam game. Mungkinkah game yang dia maksud itu semacam game perburuan kelinci seperti yang pernah diselenggarakan di God Valley? Dengan artian mereka yang berhasil menangkap lebih banyak bocil-bocil Elbaf akan menjadi pemenang dari game ini. Patut untuk kita nantikan. Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1140 ini masih di luar dugaan seperti beberapa chapter sebelumnya. Saya kasih rating 8 dari 5 untuk chapter kali ini deh. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.